Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cerisa Rinis Monika, program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Baiklah, di sini saya akan membahas materi bab 3, yaitu tentang mengumpulkan informasi dan pemindaian lingkungan. Pada bab ini ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu apakah komponen dari sistem informasi pemasaran modern. Yang kedua, apakah catatan internal yang berguna. Yang ketiga, apakah yang terlibat dengan sistem intelijen pemasaran. Yang keempat, apakah metode utama untuk melacak dan mengidentifikasi peluang di lingkungan makro. Yang terakhir, apakah perkembangan lingkungan ekonomi makro yang penting. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya informasi dalam pemasaran. Nah, informasi dalam pemasaran ini sangat penting. Yang pertama yaitu tanggung jawab untuk mengidentifikasikan perubahan pasar yang signifikan jatuh ke pemasar perusahaan. Nah, yang kedua, lebih dari kelompok lain di perusahaan. Pemasar perusahaan harus menjadi pelacak tren dan mencari peluang. Yang ketiga, meskipun setiap manajer dalam organisasi perlu mengamati lingkungan luar, pemasaran memiliki keuntungan seperti mereka memiliki metode disiplin untuk mengumpulkan informasi dan mereka menghabiskan lebih banyak waktu berinteraksi dengan pelanggan dan mengamati persaingan perusahaan. Nah, apakah itu sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System atau lebih dikenal MIS? Nah, sistem informasi pemasaran terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan akurat kepada pengambil keputusan pemasaran. Nah, perusahaan yang memiliki informasi yang lebih unggul akan menikmati keunggulan kompetitif. Mereka dapat memilih pasar mereka dengan lebih baik, mengembangkan penawaran yang lebih baik, dan melaksanakan perencanaan pemasaran yang lebih baik. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi pemasaran modern, yang mana untuk melaksanakan tanggung jawab analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol, manajer pemasaran membutuhkan sistem informasi pemasaran. Nah, peran dari sistem informasi pemasaran itu sendiri adalah menilai kebutuhan informasi manajer, mengembangkan informasi yang dibutuhkan, dan mendistribusikan informasi tersebut secara tepat waktu. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi pemasaran modern, yang mana komponennya terdiri dari siklus catatan internal, yang kedua sistem kecerdasan pemasaran atau sistem intelijen pemasaran, yang ketiga yaitu sistem penelitian pemasaran atau sistem riset pemasaran. Nah, selanjutnya yaitu komponen sistem informasi pemasaran modern, yang mana terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu sistem catatan internal, yang mana dikenal dengan siklus order to payment dan penjualan. Yang kedua yaitu sistem kecerdasan pemasaran atau sistem intelijen pemasaran, yang lebih dikenal dengan perkembangan harian dan lingkungan pemasaran. Yang ketiga yaitu sistem penelitian pemasaran atau sistem riset pemasaran, yang lebih dikenal dengan pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang relevan dengan situasi pemasaran. Yang pertama saya akan membahas mengenai internal mencatat siklus atau pesanan ke pembayaran, yang mana siklus pesanan ke pembayaran ini merupakan jantung atau inti dari sistem catatan internal. Nah, selanjutnya yaitu sistem kecerdasan pemasaran atau sistem intelijen pemasaran. Nah, sistem kecerdasan pemasaran atau sistem intelijen pemasaran ini adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Nah, manajer ini mengumpulkan intelijen pemasaran dengan membaca buku, surat kabar, publikasi perdagangan, dan berbicara dengan pelanggan, pemasok, distributor, dan menemui manajer perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua yaitu perintah dikirim ke perusahaan dan faktur dikirim ke pelanggan. Yang ketiga yaitu barang-barang yang tidak tersedia kembali dipesan. Maksudnya barang-barang yang sudah habis kemudian akan dipesan kembali. Yang keempat yaitu pelanggan sangat menyukai dan mendukung pengiriman yang tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu perusahaan menggunakan internet untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi siklus pesanan ke pembayaran.
Nah, selanjutnya yaitu sistem informasi penjualan catatan internal, yang mana yang pertama yaitu pemasaran membutuhkan laporan penjualan saat ini yang akurat. Maksudnya yaitu pemasaran memerlukan laporan penjualan yang terkini. Selanjutnya yaitu menafsirkan data dengan hati-hati dengan mendapatkan sinyal yang tepat. Maksudnya yaitu perusahaan harus menafsirkan atau menerjemahkan data dengan hati-hati agar tidak mendapatkan kesimpulan yang salah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk meningkatkan kecerdasan atau intelijen pemasaran. Nah, yang pertama yaitu melatih tenaga penjual untuk memindai perkembangan baru. Maksudnya yaitu perusahaan harus menjual tenaga penjualannya untuk mengumpulkan informasi-informasi baru. Maksud menjual tenaga penjual di sini yaitu sebagai pengumpul intelijensi. Nah, yang kedua yaitu memotivasi anggota saluran atau anggota distributor untuk berbagai kecerdasan. Maksudnya yaitu perusahaan akan mengirimkan spesialis pelanggan atau pelanggan misterius ke perusahaannya untuk menilai bagaimana kualitas, bagaimana produk, dan bagaimana pelanggan karyawan terhadap pelanggannya. Nah, yang ketiga yaitu jaringan eksternal atau membentuk jaringan eksternal, yang mana perusahaan akan membeli dan mencari tahu bagaimana produk-produk yang dijual oleh perusahaan pesaingnya. Selanjutnya yaitu memanfaatkan panel penasihat pelanggan. Penasihat pelanggan di sini bisa dari perwakilan pelanggan dan bisa dari para alumni perusahaan untuk memberikan feedback atau umpan balik kepada perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu memanfaatkan sumber daya data pemerintah. Nah, dari sumber daya data pemerintah tersebut, perusahaan dapat melihat data-data dari para pelanggannya. Selanjutnya yaitu informasi pembelian. Nah, maksud dari informasi pembelian ini yaitu membeli informasi dari pemasok luar. Nah, perusahaan lebih mengeluarkan biaya yang sedikit apabila membeli data pelanggan daripada perusahaan yang membuat sendiri data tersebut. Yang terakhir yaitu mengumpulkan umpan balik atau feedback secara online, bisa dengan melalui forum diskusi, blog, dan via chat untuk menilai bagaimana produk perusahaan di mata pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu database, gudang data, dan penambangan data. Yang pertama yaitu saat ini perusahaan mengatur informasi dalam database pelanggan, database produk, database tenaga penjualan, lalu menggabungkan data dari database yang berbeda. Contoh dari database pelanggan yaitu misalnya nama pelanggan, alamat pelanggan, transaksi masa lalu pelanggan. Selanjutnya yaitu perusahaan gudang data ini untuk mudah diakses oleh pengambil keputusan. Perusahaan akan mengumpulkan data-data untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu dengan memperkerjakan analisis yang terampil dalam metode statistik yang canggih, perusahaan dapat menambang atau menggali data dan mengumpulkan wawasan atau pengetahuan yang baru ke dalam. Yang pertama, segmen pelanggan terabaikan. Yang kedua, tren pelanggan terbaru. Yang ketiga, informasi berguna lainnya. Yang terakhir yaitu informasi pelanggan dapat bertabur silang dengan informasi produk dan tenaga penjualan untuk menghasilkan wawasan yang lebih dalam. Nah, selanjutnya yaitu menganalisis lingkungan makro dan mengidentifikasikan pasukan utama. Kekuatan global akan sangat mempengaruhi perusahaan dan konsumen. Nah, perusahaan akan selalu berusaha mencari solusi terbaru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Nah, dalam gambaran global yang berubah sangat cepat, maka perusahaan harus mengamati atau memantau 6 kekuatan utama. Yang pertama yaitu ada demografis, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Selain kita harus menggambarkan masing-masing kekuatan tersebut, perusahaan harus memperhatikan interaksi atau hubungan antara kekuatan tersebut. Sebagai contoh, ledakan pertumbuhan populasi atau demografis akan menyebabkan pengurangan sumber daya dan polusi atau alam, yang akan menyebabkan konsumen akan membutuhkan lebih banyak undang-undang yang berhubungan dengan politik dan hukum, yang akan menyebabkan keluarnya atau solusi dari teknologi baru dan produk baru yang berhubungan dengan teknologi,
yang mana jika produk itu terjangkau atau berhubungan dengan ekonomi, maka akan dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan sosial budaya. Selanjutnya yaitu lingkungan demografis, yang mana dalam lingkungan demografis, perusahaan harus menyadari pertumbuhan populasi di seluruh dunia, mengubah campuran usia, komposisi etnis, dan tingkat pendidikan, munculnya keluarga non-tradisional seperti perceraian, pergeseran geografis yang besar dalam populasi, dan mikro-marketing dari pemasaran massal. Nah, selanjutnya, lingkungan demografis pada pertumbuhan populasi seluruh dunia. Yang pertama adalah kekuatan demografis utama terletak pada pertumbuhan populasi. Yang kedua, ledakan populasi akan menjadi perhatian utama. Yang ketiga, makanan tidak mencukupi, kepadatan penduduk, dan polusi. Yang terakhir, populasi besar akan menjadi potensi menarik, seperti populasi tidak serta-merta akan menggambarkan perkembangan pasar, kecuali daya beli yang memadai atau daya beli yang cukup besar. Bagaimanapun, perusahaan yang memperhatikan pasar mereka secara seksama akan menemukan peluang yang besar. Campuran usia populasi pada lingkungan demografis. Yang pertama yaitu populasi mempunyai variasi dalam campuran usia. Yang kedua, secara umum di dunia ada tren global yang mana menuju penuaan populasi, penurunan tingkat kesuburan, pensiunan Asia masa depan seperti kaya, kosmopolitan. Yang terakhir yaitu pasar yang bagus untuk perjalanan dan hiburan. Yang selanjutnya adalah lingkungan demografis pada etnis dan pasar lainnya, yang mana yang pertama yaitu negara-negara mempunyai variasi dan bermacam-macam dalam etnis dan ras. Yang kedua, kelompok etnis berkeinginan spesifik dan kebiasaannya dalam membeli. Seperti yang kita ketahui, keberagaman etnis di Asia terdiri dari 20 bahasa utama dan 12 agama besar di Asia. Nah, selanjutnya kelompok pendidikan pada lingkungan demografis. Orang-orang Asia menginginkan pengetahuan yang mengakibatkan naiknya permintaan untuk buku, pendidikan yang berkualitas, kampus yang lepas pantai, program gelar bersama, dan kursus online. Selain itu, populasi di semua masyarakat membagi menjadi 5 kelompok pendidikan. Yang pertama, buta huruf. Yang kedua, putus sekolah menengah. Yang ketiga, pemegang gelar SMA. Yang keempat, pemegang gelar perguruan tinggi. Yang kelima, pemegang gelar profesional. Nah, selanjutnya yaitu pola rumah tangga pada lingkungan demografis. Pola rumah tangga dalam lingkungan demografis ini terdiri dari 2 kelompok, yang mana rumah tangga tradisional dan rumah tangga non-tradisional. Nah, saya akan membahas rumah tangga tradisional terlebih dahulu. Rumah tangga tradisional terdiri dari suami, istri, anak-anak, bahkan ada kakek dan neneknya. Sedangkan rumah tangga non-tradisional terdiri dari orang-orang single. Yang kedua yaitu keluarga, orang tua tunggal atau seperti single parent. Yang ketiga adalah perceraian. Nah, rumah tangga non-tradisional ini saat ini sangat berkembang dengan pesat. Dalam 2 kelompok tersebut, kebutuhannya berbeda-beda dan kebiasaannya juga berbeda-beda. Contohnya yaitu dalam kelompok rumah tangga non-tradisional, mereka lebih sedikit memerlukan furniture dan lebih sedikit memerlukan kebutuhan makanan. Nah, selanjutnya adalah pergeseran geografis lingkungan demografis dalam populasi. Yang pertama yaitu perpindahan migrasi antar dan dalam negara. Sebagai contoh, misalnya pada tahun 1997, Hong Kong kembali ke Cina. Yang kedua, warga Hong Kong bermigrasi ke negara lain dan meningkatkan permintaan perumahan dan pendidikan di sana. Yang terakhir yaitu pemasaran menargetkan anggota populasinya. Selanjutnya adalah lingkungan ekonomi makro utama lainnya. Seperti yang kita ketahui, pasar sangat membutuhkan daya beli dan orang yang membeli. Nah, daya beli ekonomi tergantung pada pendapatan atau penghasilan saat ini. Yang kedua harga, yang ketiga tabungan, yang keempat utang, dan yang terakhir ketersediaan kredit. Dampak yang kuat jika produk diarahkan atau mengikuti tren daya beli tersebut, maka bisa berpengaruh kuat terhadap bisnis, terutama kepada konsumen yang berpenghasilan tinggi dan sensitif terhadap harga.
Nah, lingkungan ekonomi makro utama lainnya pada distribusi pendapatan. Ada 4 jenis struktur negara industri. Yang pertama, perekonomian subsisten, seperti pada Papua Nugini yang mempunyai sedikit peluang bagi pemasar. Yang kedua, ekonomi pengekspor bahan baku, seperti pada negara Republik Demokrasi Kongo yang menghasilkan tembaga dan Arab Saudi yang menghasilkan minyak. Selanjutnya, industrialisasi ekonomi baru, yang mana pada negara-negara seperti negara India, Mesir, Filipina, yang mana orang-orang kaya akan meminta jenis produk-produk baru. Selanjutnya yaitu ekonomi industri, yang mana seperti negara-negara Eropa Barat yang mana pasarnya menyediakan semua jenis barang. Pergeseran distribusi pendapatan di negara-negara industri akan meningkatkan tingkat kemakmuran. Selanjutnya yaitu pemasar sering membedakan negara dengan 5 pola distribusi pendapatan yang berbeda. Yang pertama, pendapatan yang sangat rendah. Yang kedua, sebagian besar berpenghasilan rendah. Yang ketiga, pendapatan yang sangat rendah dan tinggi. Yang keempat, rendah. Yang kelima, berpendapatan menengah dan tinggi. Yang keenam, sebagian besar berpendapatan menengah. Pada distribusi pendapatan ini, pemasar untuk mempertimbangkan yang pertama itu perbedaan pendapatan lintas negara, yang kedua variasi intranegara dalam pendapatan, yang ketiga kesenjangan pendapatan antara lebih dan kurang negara-negara Asia maju dapat menyempit dari waktu ke waktu. Yang berikutnya adalah lingkungan makro utama lainnya dalam penghematan lingkungan ekonomi pada utang dan ketersediaan kredit. Yang pertama yaitu belanja atau pengeluaran konsumen dipengaruhi oleh tabungan, utang, dan ketersediaan kredit. Misalnya negara Jepang. Pada negara Jepang, resensi makanan ke tabungan, lebih suka makanan di tempat makanan saji. Yang selanjutnya meningkatkan pasar makanan dan layanan pembayaran tagihan, tabungan utama dan ketersediaan kredit, yang mana pengeluaran dan pembelanjaan konsumen dipengaruhi oleh tabungan, utang, dan ketersediaan kredit. Selanjutnya, Jepang memiliki tabungan yang tinggi sekitar 13% dari pendapatan mereka, atau hampir 3 kali lebih banyak daripada konsumen Amerika Serikat. Nah, yang berikutnya adalah lingkungan makro utama lainnya pada lingkungan sosial budaya. Yang pertama, masyarakat akan membentuk keyakinan atau kepercayaan, nilai dan norma yang menggambarkan selera dan preferensi masyarakat. Selanjutnya, memahami pandangan orang tentang diri mereka sendiri, orang lain, organisasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, produk pasar akan menyesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat dan kebutuhan subkultur yang berbeda. Pada lingkungan sosial budaya, terdapat pandangan diri mereka sendiri, yang kedua pandangan orang lain, yang ketiga pandangan organisasi, yang keempat pandangan masyarakat, yang kelima pemandangan alam, dan yang terakhir itu pemandangan alam semesta. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari poin-poin yang saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama yaitu pandangan diri mereka sendiri, yang mana pandangan yang berbeda dari diri mereka sendiri, atau mereka akan mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Yang kedua yaitu pandangan orang lain, yang mana perhatian dengan masalah sosial, mencari jenis sendiri dan hubungan seperti pasar untuk layanan dukungan sosial. Yang kedua, pasar untuk pengganti sosial seperti televisi dan ruang obrolan internet. Selanjutnya yaitu tampilan organisasi, yang mana terdapat sikap terhadap organisasi yang berbeda-beda, penurunan loyalitas, downsizing, dibesarkan ketidakkepercayaan, dan perusahaan yang memenangkan kembali kepercayaan karyawannya. Selanjutnya yaitu pandangan masyarakat. Nah, yang pertama itu pola konsumsi akan mencerminkan sikap sosial. Yang kedua yaitu pembuat akan berprestasi tinggi terhadap makanan dan hidup dengan yang baik. Nah, berikutnya adalah lingkungan makro utama lainnya pada lingkungan alam. Yang pertama yaitu alam memburuk akan mengkhawatirkan global. Contohnya saja yaitu rumah kaca. Rumah kaca ini akan mengakibatkan lapisan ozon yang menipis. Selanjutnya yaitu polusi udara dan air yang akan meningkatkan berbahaya, karena misalnya contohnya di kota-kota besar. Nah, polusi udara di situ kan sangat tinggi. Nah, di situ
tingkat berbahayanya juga sangat tinggi. Selanjutnya yaitu perusahaan akan mempraktekkan dalam melindungi alam. Contohnya saja yaitu produk penghijauan yang berguna untuk melindungi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mengubah sikap konsumen menjadi peran untuk melindungi lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan teknologi makro utama lainnya, yang mana pertama, mempercepat laju pertumbuhan seperti komputer dan internet yang akan mengurangi polusi otomatis. Yang kedua yaitu peluang tak terbatas untuk inovasi seperti realitas virtual yang mana reaksi konsumen terhadap produk. Selanjutnya berbagai anggaran R&D seperti konten untuk menyalin produk akan mengurangi perubahan. Selanjutnya yang terakhir, peningkatan regulasi seperti perubahan teknologi dan keselamatan publik. Nah, berikutnya adalah lingkungan makro utama lainnya dalam lingkungan politik dan hukum. Dalam lingkungan politik dan hukum terdiri dari badan hukum, badan pemerintah, dan kelompok tekanan atau kelompok LSM yang mana akan mempengaruhi dan membatasi perusahaan dan individu. Nah, di sini pemasar harus bekerja sebagai dalam hukum sebagai praktik bisnis. Yang kedua, yang terlibat di dalamnya sebagai kelompok minat khusus. Yang ketiga, sebagai memanfaatkan peluang yang berperan sebagai reformasi pasar. Yang terakhir, berurusan dengan korupsi. Nah, berikutnya yaitu adapun dalam lingkungan makro utama lainnya pada lingkungan politik hukum ini terdiri dari peningkatan undang-undang bisnis, yang mana peraturan undang-undang dalam bisnis ini memiliki tujuan yaitu untuk melindungi perusahaan dalam persaingan yang tidak adil. Yang kedua yaitu melindungi konsumen dalam praktik bisnis yang tidak jujur dan tidak adil. Yang ketiga yaitu melindungi masyarakat dalam perilaku bisnis yang tidak terkendali. Dan yang terakhir yaitu menggunakan biaya sosial dalam produksi produk. Dan yang terakhir adalah singkatnya mengapa pemasar harus memperhatikan kekuatan makro lingkungan, karena terdapat pada pasukan lingkungan makro maka mengakibatkan yang namanya peluang dan ancaman baru yang akan berpengaruh terhadap campuran pemasaran 4S atau strategi pemasaran 4S yang mana kita ketahui yaitu ada produk, price, promosi, dan flash yang mana akan mempengaruhi produk, akan mempengaruhi harga dari produk tersebut dan akan mempengaruhi tempat dari untuk mengoperasikan produk dan promosi produk tersebut. Nah, itulah yang dapat saya presentasikan pada materi bab 3 ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi maupun dalam penyampaiannya. Nah, semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi para penonton dan dapat menambah ilmu atau informasi mengenai manajemen pemasaran. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.